kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Malam hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena semua karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang Kau limpahkan atas setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu datang di tempat ini, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap korban pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, sesuatu yang terbaik dari dalam hidup kami. Tuhan, layakkan setiap hati kami, layakkan setiap pikiran kami Tuhan, biar kami boleh fokus kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Kau disukakan oleh puji-pujian yang kami naikkan semuanya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami siap memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku
yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kau tidak akan sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangan-Nya yang kuat itu yang selalu menopang kita. Sekalipun dunia telah menunjukkan suatu ketidakpastian, tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Tuhan akan yang selalu memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar hati kami terus percaya kepada Tuhan. Biar kami terus berharap kepada Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau beserta
surga, Tuhan kami Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya. Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu berkat kesehatan maupun berkat rohani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya ucapan syukur yang Tuhan kami bisa berikan kepada Tuhan, karena Engkau yang punya segalanya bagi kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat Ibu Sumpri, kami berdoa buat Ibu Suapri, kami berdoa buat Bapak Inias, kami berdoa buat Dr. Paulus, kami berdoa buat anak dan menantu Ibu TVI. Marilah Tuhan tolong. Biarlah Tuhan apa yang terjadi dari mereka, karena mereka mengalami sakit, penyakit, mereka mengalami kecelakaan. Marilah Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau berkata sembuh, maka kesembuhan boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan, tapi Engkau selalu ada bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat GPPS Mandarin. Marilah Tuhan tolong Tuhan, biar ada kesatuan Tuhan, tidak ada terpecah belah Tuhan. Marilah Tuhan Kau mohon belas kasih-Mu Tuhan, biar boleh bersatu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, marilah berbicara kepada kami pribadi, lepas pribadi, ketuklah pintu hati kami Tuhan, sehingga kami boleh terbuka untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala puji dan hormat mulia hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengantar kami ke tempat ini. Kami rasakan kehadiran-Mu ketika kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau bersama dengan kami. Engkau Immanuel Tuhan. Bahkan sampai pada akhir zaman, janji-Mu ya dan amin menyertai kami senantiasa. Tuhan, bagi kami yang susah Kau hidupkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu, Kau bukakan jalan keluar. Di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Di dalam nama Yesus selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Tetapi di dalam bibir hamba-Mu setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu tempat ini. Kami naikkan syukur kami ke dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Apa kabar? Siapa yang nggak punya utang? Yang nggak punya utang bilang haleluya. Oh, banyak juga yang nggak punya utang ya. Yang punya utang bilang pasti lunas sambil agak senyum gitu ya. Ayo, pasti lunas. Gak usah jaim, saya juga punya utang kok ya. Pasti lunas. Ya saudara, hari-hari ini memang menjadi hari-hari yang penuh dengan tekanan ya. Saya tadi itu ketawa gitu digambari kasih gambar orang gitu ya, ada karangan bunga dari presiden, wakil presiden yang mengucapkan selamat buat warga negara Indonesia, selamat menempuh harga-harga baru. Bukan selamat menempuh hidup baru, tapi menempuh harga-harga baru ya kan. Ya teman saya protes, itu mah bukan naik harga, itu ganti harga semua ya kan. Naiknya nggak tanggung-tanggung, soalnya itu bukan naik ya. Makanya orang berlomba-lomba hari ini tuh frugal living, pengiritan aslinya ya kan. Satu kali ada suami istri, karena suaminya ini hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan kan harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi pengiritan segala bidang ya toh. Tapi namanya ibu-ibu ini kan paling pusing. Kalau belanja disuruh ngirit ya toh. Sangunin di kaono ya, gondok lari ke pasar minta diantar biasanya, tapi kali ini gondok berangkat naik becak ya kan.
Istrinya, oh awas kok gak kok kayak duit blonjo, ya kan? Hati-hati, ntar saya bawa makanan, ojo minta-minta kamu, ya kan? Benar saudara, untuk menghibur dirinya, dia beli apa namanya, masak-masakan yang enak-enak, yang sedep-sedep, ya kan? Dia beli ayam goreng, dia beli apalah segala macem, sampai di rumah asapnya itu nyampe ke suaminya, ya kan? Wah, suami ini gak kayak duit belanja tapi ngelirik kayak gitu kok kok ya lumayan gitu, ya kan? Ya akhirnya saudara, apa yang terjadi? Suaminya mau minta sungkan karena gak ngasih belanja, ya kan? Akhirnya dia punya cara gitu, ya kan? Dia minta-minta gitu, tapi istrinya udah tahu ini kayaknya bakal minta ini. Biasanya mintanya pakai ayat. Wah, istrinya juga, ibu pendeta juga punya ayat, ya kan? Ya kan? Begitu ada tanda-tanda suaminya mau minta-minta, gak kasih duit belanja tapi minta-minta, ya kan? Jangan mengingini milik sesama manusia. Keluaran 20 ayat 17. Suaminya didoktrin kayak begitu, ya kan? Tapi suaminya juga nggak mau kalah, namanya pendeta, punya banyak ayat juga. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ada ayat begitu, Matius 7 ayat 7. Istrinya gak mau kalah, ya, istrinya juga ibu pendeta. Dia bilang, loh, ada tertulis juga 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dikasih ayat lagi, ya kan? Suaminya gak mau kalah lagi tuh, tapi ada tertulis dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terakhir jengkel istrinya, kok jadi perang ayat malahan, ya toh? Akhirnya si istrinya, ya wis pergi dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Ya saya suka guyon, ya saudara, yang penting suka cinta, ya. Sukacita itu kekuatan kita kok, ya kan? Sudah hidup sumpek, gak punya sukacita, mau jadi apa kita, ya kan? Hari ini kita mau bicara nih, tema yang saya bawakan, ya. Tenang di tengah kebisingan. Filipi 4 ayat 10-20. Di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20 itu ada ayat emas, yaitu Filipi 4 ayat 13, yaitu apa? Segala perkara dapat ku tanggung. Nah itu ayat emas. Tapi saya nggak mau cuma comot ayat itu saja, tapi saya mau baca dari satu perikop lengkap, Filipi 4 ayat 10 sampai 20, bagaimana kita ini bisa hidup tenang di tengah kebisingan, di tengah hiruk pikuk dunia ini. Ya apa sih supaya hati itu tetap tenang, ayem, damai. Nah ini kita mau membedah ini surat dari Paulus. Paulus waktu nulis surat ini bukan hidupnya ayem juga loh. Waktu Paulus nulis surat ini di mana? Di penjara Roma, ditawan sebagai orang tahanan. Kok bisa ya orang tertekan, maksudnya kan stres ya kalau di penjara, ya. Kok bisa ya orang yang menderita tapi dia bisa ngasih surat resep bagaimana supaya hidup ayem gitu. Padahal hidupnya juga kalau mau dikatakan secara ukuran dunia, ya gak ada ayem-ayemnya, ya, di penjara kok. Tapi saudara, ini loh rahasianya. Yang pertama, next, kita mau baca dulu Filipi 4 ayat 10 sampai 12. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, untuk Paulus. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya kasih garis bawah, saya bedakan warnanya karena saya mau bahas ayat itu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Paulus bilang apa? Aduh, semua keadaan itu saya pernah ngalami kok, sudahan. Kamu mau bilang apa? Kenyang, saya pernah ngalami. Kamu mau bilang apa? Lapar, saya juga pernah ngalami. Kamu mau bilang apa? Miskin, saya pernah ngalami. Kamu mau bilang apa? Kaya, saya pernah ngalami semua. Semua itu saya pernah mengalami. Tapi Paulus bilang apa? Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terus dikatakan next, berikutnya. Nah ini, yang pertama dari 10 sampai 12 tadi ya, kita baca ya sampai 12 dulu. Yang pertama, bagaimana supaya kita tenang, ayem di tengah dunia yang sudah tegang kayak begini.
Yang pertama, miliki mental, itu bahasa Yunaninya afterkiss. Afterkiss itu mencukupkan diri, ya. Di situ ada kalimat mencukupkan diri. Autarkis itu dari autos, diri sendiri, arkeo, cukup atau kuat. Dalam filsafat Yunani waktu itu, ini konsep afterkiss itu namanya dalam filsafat Yunani atau yang kita kenal dengan filsafat Stoik, itu orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya apa caranya ben iso kuat dengan dirinya sendiri. Itu yang menjadi kebanggaan orang waktu itu. Tapi Paulus mulai menerjemahkan arti afterkiss ini, yaitu dengan apa? Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Maksudnya apa? Diri sendiri harus merasa cukup, diri sendiri harus merasa kuat, bukan karena kekuatan kita, tapi Paulus tentu kita sudah tahu hidupnya bahwa dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Ya, saudara, kenapa di situ ditulis belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Manusia itu mana ada yang bisa langsung tahu gitu artinya cukup. Manusia supaya bisa merasa cukup itu perlu belajar. Contoh, gak ada bayi oek-oek pertama, kenapa dia oek-oek? Apakah bayi itu pernah diajari apakah bayi itu langsung otomatis bisa bersyukur gitu? Enggak. Bayi ngertinya apa? Gak ono susu, jerit-jerit, tantrum, gondok, nangis kalau nggak dikasih. Tapi seharusnya orang yang bisa belajar merasa cukup meskipun nggak ada susu, harusnya nggak gitu kan, nggak nangis kan? Ya saudara, makanya tadi dikatakan apa? Belajar mencukupkan diri. Hari-hari ini saudara, ayo, kenapa hidupmu jadi nggak tenang? Kenapa hidupmu jadi tegang? Saudara nggak pernah belajar untuk bisa bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang ada hari ini. Contohnya apa? Paylater, cicilan, ya. Teman saya bilang, oh, mumpung ada promo ini. Loh, tapi kan kamu nggak punya duit katanya, penghasilanmu berkurang. Katanya kamu di PHK. Loh, tapi ada paylater lumayan. Loh, tapi paylater itu kan juga kan ada bunganya, ya toh. Nanti begitu ada kolektor datang, bingung, habis itu tegang. Ya, saudara, kaya itu, ngerti nggak kaya? Soge itu bukan tentang berapa banyak yang saudara punya, tapi seberapa sedikit yang saudara harus miliki supaya saudara bisa bahagia. Saya ulang ya, soge kaya itu bukan tentang seberapa banyak yang saudara pegang hari ini, tapi seberapa kecil yang saudara gunakan untuk bisa bahagia. Artinya dengan hal yang kecil pun kalau sudah bisa merasa bahagia, itu saudara kaya, soge. Ya, lu iya kan? Pengertian soge itu apa? Coba saya mau tanya gitu ya. Pengertian kaya itu apa? Saudara, pengertian mewah itu apa? Mewah hari ini tuh kalau bisa tidur nyenyak, nggak usah pakai obat itu. Oh, itu mewah. Iso ngorok grok, wayung ngono tanpa beban ya kan? Loh, karena saya pernah merasakan loh gimana loh pakai obat penenang itu. Saya pernah ngerasain. Tak pikir-pikir iya ya. Hari ini saya lebih kaya, hari ini saya lebih bahagia. Saya nggak usah pakai begitu-begituan. Pokoknya ketemu guling bantal udah langsung grok-grok saya. Mosok sih aku ngorok? Ya, orang ngorok kan nggak pernah tahu ya kan kalau ngorok ya. Satu kali saya penasaran, tak rekam gitu pakai CCTV. Dadaknya memang ngorok, grok gitu. Makin nyenyak, makin ngorok ya. Ya saudara, ini loh afterkiss, merasa kuat dengan dirinya sendiri, merasa cukup. Kalau cukup ya sudah cukup. Saya dulu belajar fisika itu tekanan, pressure sama dengan F, force dibagi area. Force itu satuannya Newton, dibagi area itu meter persegi. Ya, tekanan sama dengan gaya dibagi satuan luas. Jadi kalau hidupmu penuh tekanan, berarti hidupmu kakek gaya. Ya, masuk kan rumus fisika kan? Masuk, ya kan?
Pantesan hidupmu ngerti, penuh tekanan tuh apa? Tekanan tuh stres. Kenapa hidupmu stres? Kakak gaya. Enak kayak saya gitu loh, nggak usah kangen gaya, nggak stres. Iya loh, saya ini apa nggak ada yang barang mahal di tempat saya. Serius, ya. Orang bilang katanya saya ini kalau diajak makan harus minta yang mahal-mahal, nggak juga. Saya warung 10.000 loh, enak wis pokoknya no sambel. Serius. Jadi jangan takut nraktir saya ya. Saya losdo, enak menikmati hidup saya itu. Mau makan, saya itu seperti Paulus. Kamu nggak usah bilang tentang miskin kaya, saya pernah ngalami. Kamu nggak usah bilang tentang apa namanya kekurangan atau kelimpahan, saya pernah ngalami. Tapi dalam segala keadaan, Paulus bilang apa? Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Ya, jadi mulai malam hari ini janji nggak usah buka payletter lagi. Yang selesai ya bayaran, iya kan? Tapi habis itu janji, iya mulai hari ini aku harus mencukup. Belajar, namanya belajar tuh ya kadang-kadang harus dipaksa, iya kan? Enggak ya enggak gitu loh. Jangan dilanggar sendiri, belajar. Belajar tuh proses umur hidup. Bok Masyo sampai kapanpun ya tetap belajar. Mungkin ada godaan, tapi belajar. Godaan, belajar. Mungkin dalam belajar ya kita pernah gagal. Mungkin dalam belajar kita pernah delosor, terjebak, terjatuh gitu. Saya juga pernah gitu. Ya saya pernah bilang kan cerita di sini. Yang namanya anak muda, ya itu kakek gaya, ya kan. Pengen beli ini padahal utang gitu. Saya pernah jatuh, utang kartu kredit banyak sekali. Makanya untuk itu saya belajar hari ini mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya pernah ngalami kayak gitu. Utang ratusan juta kartu kredit, buat apa? Ya, belajar juga mencukupkan diri. Kalau lihat Instagram, nonton orang lain kok enak ya rasanya malah enak ini. Nek gak ada duit gak usah. Sekarang ini loh musuhnya. Belum ini rasanya kok enak ya, liburan kemana gitu. Padahal ya utang. Saya banyak loh jumpai kayak begitu-begitu, bukannya nggak ada loh. Makanya saya bisa ngomong begini, bukannya nggak ada. Untuk memenuhi gaya hidupmu, saudara malah menyengsarakan hidupmu sendiri hari ini. Lah untuk apa? Nanti kalau udah begitu terus Tuhan, bukan Tuhan nggak mau nolong. Tapi saudara bikin-bikin sendiri ya. Terus next. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup itu apa? Cuan ombo. Ngerti gak cuan ombo? Keuntungannya besar. Pengen cuan ombo, cuan bo. Wis cuan ombo bisa ya toh? Kalau apa rahasianya? Cukup. Ya. Terus next. Nah, ini sumber kekuatan kita. Tadi bilang saya kan malah belajar mencukupkan itu autarkis bahasa Yunaninya. Artinya punya kekuatan dari dalam diri kita. Tapi kalau konsepnya waktu itu orang Yunani yang gak kenal Tuhan, itu kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Tapi Paulus mengatakan apa? Nah ini sumber kekuatan kita. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ini loh ayat 13 ini loh yang suka kita kutip ayat emas. Ayat ini kadang-kadang suka disalahgunakan. Ayat ini seolah-olah kayak jadi ayat jimat gitu, iya kan? Karena apa? Ini jadi andalan gitu. Ya, nanti kalau utangnya banyak, begitu besok ada debt collector DC datang dikasih ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Dulu saya pernah zaman mahasiswa dulu teman saya, waktu ujian gak belajar. Tapi sanggup ayat ini katanya buat jimat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kok gak belajar kok kayak ayat itu. Ya sama aja lah ya loh. Nah ini loh, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Memberi kekuatan itu endunamo. Endunamo itu memberi kekuatan. Aslinya endunamo artinya dari akar kata dunamis, dinamit, power. Artinya apa? Itu kayak infus kekuatan yang terus-menerus disuntikkan ke dalam diri kita. Apa yang disuntikkan? Kekuatan dari Tuhan itu. Jadi kalau hari ini kita itu bisa cukup kuat
untuk menanggung godaan utang, menanggung godaan gaya hidup, kalau kita bisa kuat untuk bisa belajar bersyukur, mencukupkan diri dalam segala keadaan, itu bukan kekuatan kita, tapi saudara harus diinjek, diinfus setiap saat dengan kekuatan dari Tuhan, endunamo itu. Makanya itu tadi ayat, segala hal dapat kutanggung dengan Dia yang apa? Memberikan kekuatan. Ibaratnya tak kasih gambar infus itu loh. Saudara itu perlu diinfus terus kekuatan dari Tuhan supaya saudara itu bisa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan itu. Artinya apa? Kalau diinfus kekuatan dari Tuhan, ya jangan jauh-jauh dari Tuhan, gitu loh maksudnya. Ya, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Benamkan terus dengan hadirat Tuhan senantiasa supaya saudara dapat kekuatan itu. Namanya injek itu, infus kan nggak bisa langsung selesai gitu dalam 1-2 jam, mungkin harus berhari-hari, ada proses. Artinya apa? Setiap saat kita harus sadar bahwa kalau kita kuat hari ini, kuat untuk menanggung segala godaan, kuat untuk menanggung segala keadaan, saya sadar kekuatan itu bukan dari dalam diri saya sendiri, tapi ada kekuatan dari luar yang sedang diinfus, yang sedang disuntikkan, dimasukkan dalam saya, yaitu apa? Kekuatan dari Tuhan. Ya, itu seperti dinamik, power, sebuah kekuatan, sebuah kuasa. Itu maksudnya Filipi 4 ayat 13 itu, bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi jangan pakai ayat ini buat semacam jimat gitu, semacam pelarian di saat kita nggak mampu terus langsung, padahal kita belum menyadari bahwa apa? Untuk itu kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, next. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku apa? Menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, saudara, dalam kelemahanlah. Saudara kalau hari ini lemah secara fisik, lemah secara keuangan, lemah dalam kekuatan keluarga Anda, sadarilah justru dalam kelemahanku itulah nanti kekuatan Tuhan itu yang disuntikkan, yang diinfuskan itu menjadi apa? Sempurna. Kalau saya nggak pernah belajar ya, makanya kadang-kadang kita tuh jangan protes gitu kalau kita tuh diizinkan masuk dalam lembaga kekelaman. Saya tuh nggak pernah nyangka, namanya anak tunggal, punya papa mama soge, punya usaha toko di kota Tuban, kota besar, bukan kota besar, toko yang besar. Tapi saya kemudian satu kali, saya tuh harus hidup susah. Ya karena orang tua ditipu sana sini ya, duitnya habis, buat biaya hidup mereka aja nggak ada, apalagi untuk saya. Jadi saya terpaksa di Surabaya cari uang sendiri gitu. Waktu semester 3 saya kuliah. Tak pikir dulu tuh ya enak namanya anak tunggal ya, duitnya papa mamaku kan kalongnya cuma buat aku tok gitu, dan sangat berlebihan waktu itu. Tapi nggak ada gitu bayangan dalam hidup saya. Satu kali itu pernah terjadi dalam hidup saya. Nah itu loh, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan itu menjadi apa? Begitu nyata ayat itu saya alami waktu itu. Bukan lagi teori, tapi sebuah pengalaman nyata untuk belajar mencukupkan. Dan kalau saya bisa lalui itu, tak pikir-pikir, iya kok iso ya aku dulu biar kau ngono itu ya. Tak pikir-pikir mestinya nggak iso loh kayak gitu itu, ngerti nggak? Orang kalau habis soge terus jual atau jelungkup jadi melarat itu waduh, sakitnya minta ampun saudara. Karena apa? Dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Isin mukanya itu tahu di mana? Apa aku ya iso turun kok nek kamarnya gak enak kalau AC ini, gitu loh. Berkecamuk dengan pikirannya sendiri, kena mental. Ya, tapi itu Tuhan izinkan. Dan kalau saya bisa mengalami semua itu tadi ada endunamo, ada sebuah kekuatan dari Tuhan yang disuntikkan. Kok saya bisa melaluinya itu ya? Nah itu barusan kita ngomong apa? Segala perkara dapat ku tanggung. Dulu saya itu papa mama saya bilang udah nggak usah mikir kerja ya, kuliah yang baik, semua papa mama yang tanggung semua. Saya kos di Surabaya itu di Kertajaya Indah itu, rumah mewah waktu itu tahun 90-an. Ya sekarang masih mewah kan. Saya kos di Kertajaya Indah, nggak tahu tuh waktu itu berapa sebulan, mungkin sejutaan kali ya. Kamar yang paling gede gitu. Ya layak, papa mama saya soge kok. Saya cuma anak satu-satunya kan, ya toh. Ya layak lah, nggak ada anak lain kok. Jadi saya nggak pernah rebutan, saya nggak pernah dibagi-bagi gitu. Semua tak nikmati sendiri. Enak mestinya hidup saya. Ya kan?
Tapi nggak pernah nyangka tiba-tiba semua itu hilang, saudara. Aduh, ngenes. Pindah, Pak, Bu. Yang biasanya rumah mewah, sekarang apa? Rumah biasa, kecil. Kamar pembantu lagi, yang paling belakang itu biasanya. Ya, waktu itu saya mau mikir, isok turu tangan ini modelnya ya tuh. Biasanya ada AC, kalau AC isok turu apa enggak ya? Tapi saya alami berapa tahun ya saya? Ya paling nggak waktu kuliah itu 5 tahun lah. Ternyata kok saya bisa melalui semuanya itu ya. Bukan kekuatan saya tentu saja. Ya, waktu itu justru dalam kelemahan saya, kekuatan Tuhan itu menjadi sempurna. Saya barusan ngakui kalau itu kekuatan dari Tuhan. Biasanya makan, udah papa mama tanggung, kasih rantangan yang cukup bergizi, ya MPG, ya sampai satu saat ya sudah nggak ada lagi tuh MBG, dulu gratisan ya golek dewe, ya golek dewe nggak pernah. Sudah nggak pernah percaya kan? Dulu saya tahun 90-an itu, saya masih ingat dulu itu beli soto 2000 saratan, tapi saya beli kuahnya toh, nasinya masak sendiri, pengiritan di kos. Terus kuahnya itu tak makan dulu, 1-2 sendok, pokoknya ada rasanya lah pokoknya ya. Pokoknya gak anyep ngono ya, dimakan. Ojo dihabis, satu rantang soto itu buat seminggu. Gak percaya tuh? Ayo nggak benar. Kalau nggak percaya, saya siap kok. Saya pernah ngalami kayak gitu. Mau gitu lagi ya? Bisa kok saya. Bisa saya. Jangan bilang nggak bisa loh saya. Ya dulu mungkin nggak bisa, tapi saya sekarang bisa kayak begitu. Satu minggu pengen tahu caranya. Kuahnya ojo akeh-akeh, 1-2 sendok. Pokoknya kayak rasa-rasa gitu lah ya. Biar gak anyep ngono. Terus tak tambahin mana banyu. Jadi kalau 2 sendok, tak kayak banyu mana 1 sendok. Ya kan? Terus tak kayak roiko, tak kayak garam. Lo belajar mencukupkan diri dalam apa? Segala keadaan. Terus ayamnya juga di tangan WC. Harapan saya itu tak paksa biar nanti kalau tak panaskan ayamnya dagingnya tuh mengeluarkan kaldu kembali. Gitu. Padahal ya rasanya roiko itu ya. Itu cukup loh buat seminggu. Kok bisa kayak begitu itu? Karena apa? Itu endunamu, ada sebuah kekuatan. Saya ngaku, itu bukan kekuatan saya. Itu kekuatan Tuhan, Pak, Bu. Jadi berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai masalah hari ini. Ya, supaya apa? Saudara diuji, dites. Ya, saudara sedang diuji. Itu loh, dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Next, terus. Filipi 4 ayat 14-18. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal pemberian dan penerimaan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tapi bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Jadi Paulus tuh di penjara, dia tuh bersyukur ada jemaat yang ingat, jadi dikirimi makanan gitu loh. Ya, untuk itu Paulus apa? Bersyukur gitu loh. Nah, kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku apa? Berkelimpahan karena aku telah menerima apa? Kirimanmu dari siapa? Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan bagi Allah. Jadi Paulus tuh bersyukur. Kok masih ada ya jemaat di penjara itu yang masih ingat. Setelah sekian lama akhirnya mereka itu ingat gitu sama Paulus, dikasih bantuan, kiriman, mungkin baju, pakaian hangat, mungkin makanan. Makanya Paulus bilang apa? Itu satu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan bagi Allah. Jadi maksudnya apa? Next. Nah, supaya hidup tenang, yang pertama belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kedua juga apa? Di tengah kekurangan, di tengah segala keadaan, belajar untuk memberi. Memberi itu investasi surga. Saya nggak dititipi sama Pak Arif loh ya, untuk ngasih khotbah ini, memberi. Jangan sensi sama saya loh ya, ini nggak ada hubungannya sama kolektor, nggak ada hubungannya sama persepuluhan, nggak ada ya. Tapi bukankah kita juga dilatih juga? Di tengah kekurangan kita juga harus memberi. Itu jemaat-jemaat di Filipi, jemaat-jemaat di Filipi waktu Paulus menulis ini bukan
bukan kaya juga loh jemaat-jemaatnya, tapi dalam kekurangan mereka juga rindu untuk memberi pada tokoh panutannya, yaitu Paulus, teladan iman mereka, ngasih kiriman ke penjara. Makanya memberi itu investasi surgawi. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Ya, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan pada Allah. Ya, Osmenodias itu harum bau-bauan. Jadi kayak kalau saudara memberi itu kayak korban binatang yang dibakar, bau lemaknya. Ya kalau saudara sate itu loh, sate, ngerti nggak? Sate, terus kalau lemaknya dibakar itu kan, hojek sencimping gitu baunya, kan? Wangi gitu ya, menimbulkan hasrat untuk makan kayak gitu. Ya kayak gitu loh maksudnya. Semua yang saudara berikan untuk orang lain dalam hidup ini, itu akan naik sebagai bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi di tengah kekuranganmu, jangan lupa juga untuk tidak pelit. Loh, saya tuh masih ingat loh zaman-zaman COVID. Ini orang-orang bilang ini kayak COVID kedua loh. Iya, orang bilang ini situasinya tegang kayak gini, ini kayak COVID kedua loh. Tapi waktu COVID pertama, saudara masih ingat gak? Saya tuh masih ingat loh, waktu COVID pertama itu orang-orang tuh bisa kompak gitu ya, saling memperhatikan. Masih ingat gak waktu itu orang menyisihkan uangnya untuk membantu beli kasih APD ya, kasih bahan-bahan makanan. Masih ingat kan? Orang bisa saling membantu gitu loh waktu COVID yang pertama itu, saling peduli. Nah, kenapa enggak di masa-masa sulit hari ini saudara kembali melakukan itu? Ini contohnya, jemaat Filipi waktu itu miskin, penuh tekanan, tapi tidak kalah hatinya ini untuk apa? Memberi. Ingat kepada Paulus juga. Karena itu apa? Paulus bilang itu sebagai bau yang harum, persembahan yang harum. Next. Ini namanya seorang bocil 6 tahun dalam sepanjang sejarah, namanya Hattie Mae Ward. Izinkan saya cerita tentang Hattie Mae Ward. Ini kisah nyata di Philadelphia, Amerika Serikat. Itu bangunan gerejanya ada. Sekarang mungkin nggak kayak begini, lebih megah. Ya, di Philadelphia ini gereja Temple Baptist Church. Suatu kali, saudara, Hattie Mae Ward, dia pengen ikut sekolah minggu. Tapi satu saat karena dia miskin, mungkin pengurus gereja, majelis tidak membolehkan dia masuk. Ya, karena orang-orang pada waktu itu ya masih rasis, masih milih-milih gitu. Jemaat yang miskin dilarang masuk. Tempatnya sekolah minggu terbatas, kecil gerejanya. Sehingga Hattie Mae Ward cuma dari kejauhan memandang, enaknya ya sekolah minggu. Dia kepengen gitu ikut sekolah minggu, tapi nggak diperbolehkan masuk sama pengurus gereja itu. Sampai satu saat dia saking kepengennya dia nangis. Nah, satu saat lewat pendeta Russell namanya. Pendeta Russell Conwell lewat, "Loh, ada apa? Kok ada anak kecil nangis?" Dia bilang, "Saya nggak boleh masuk, Om." "Oh, sini." Diantar gitu, diantarkan sama Bapak Pendeta Russell Conwell. Sampai akhirnya dia tuh senang bisa ikut kelas sekolah minggu di gereja tersebut, gereja Baptist Temple Church di Philadelphia, Amerika Serikat. Ini kisah nyata. Ya, sampai akhirnya seorang anak kecil pun dia punya satu kerinduan, seandainya saya bisa menyisihkan sebagian tabunganku, mungkin aku bisa menyumbang gereja ini supaya gereja ini bisa membangun tempat yang lebih besar, supaya gereja ini tidak harus menolak anak-anak kecil seperti saya yang rindu untuk beribadah di tempat seperti ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, beberapa lamanya kemudian Hattie Mae Ward meninggal dunia karena sakit penyakit. Dan waktu pemakaman, yang memakamkan adalah pendetanya, yaitu pendeta Russell Conwell itu tadi. Si ibu dari Hattie Mae Ward anak kecil ini, si ibu ini bilang sama bapak pendetanya, "Pak Pendeta, Pak Gembala, anak saya menitipkan ini, surat dan buku tabungan. Silakan Pak Pendeta buka," katanya untuk Bapak Pendeta. Begitu dibuka, saudara, isinya tabungan kecil sekali, 57 sen. Dan isi suratnya, dia mengatakan, "Bapak Pendeta, hanya ini yang saya bisa tabung. Saya rindu lewat sebagian uang yang saya tabung selama ini. Gereja ini bisa membangun tempat supaya anak-anak kecil bisa beribadah, supaya anak-anak kecil seperti kami tidak perlu lagi ditolak karena kekurangan tempat." Duitnya kecil, mana mungkin 57 sen membangun gereja, tempat kelas sekolah minggu? Gak mungkin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Bapak Pendeta Russell Conwell terharu dia. Terharu sekali.
Dia menangis gitu baca tulis itu, dan dia ceritakan dari mulut ke telinga. Bukan mulut ke mulut loh, yang jijik kalau mulut ke mulut itu ya. Mulut ke telinga, maksudnya diceritakan terus didengar telinganya orang. Cerita tentang anak kecil 57 sen nyumbang ini menyebar ke seluruh kota itu dan berbagai negara waktu itu, sampai terkumpul ratusan ribu dolar, sampai bukan cuma kelas sekolah minggu yang dia bisa bangun gereja ini, tapi apa? Gedung gereja yang besar, gedung sekolah minggu, bahkan sekolah, bahkan rumah sakit bisa dibangun dari berapa? 57 sen. Saya mau bilang apa? Dimulai dari hati yang mau memberi. Karena pemberian yang tulus itu naik sebagai dupa yang harum, yang wangi di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati 57 sen menjadi ratusan ribu kali lipat, saudara. Banyak orang digerakkan oleh kasihnya, membantu supaya apa? Kerajaan Tuhan itu ditegakkan di muka bumi. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ya, di tengah kekurangan hari ini, miliki juga hati yang memberi. Ya, jangan pelit. Ya, saudara, karena apa? Itu investasi. Seolah-olah kayak, lu aku kekurangan, kok tambah aku kalong duitku. Mestinya kan tambah wayai nambah, kok malah dikalongi. Justru itu matematikanya Tuhan. Kita nggak pernah bisa ngitung. Ya namanya itu investasi. Mungkin investasi bukan sekarang. Ini terbangunnya gereja ini bukan cuma setahun 2 tahun, ada sebuah proses gitu. Tapi percayalah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia pasti akan apa? Menuai dengan sorak-sorai. Itu saya amini, itu saya yakini. Karena saya juga lakukan itu. Walaupun kadang-kadang dipelopotoi, ya, walaupun kadang-kadang saya dimanfaatkan, ya tapi ya sudah, yang penting saya tulus memberi. Ya. Maksudnya ya apa Pak dimanfaatkan? Loh sering saya datang ke gereja, gitu, bukan di sini, di tempat lain. Ya no gitu, maaf ya pengemis-pengemis rohani. Wah, saya sebut pengemis-pengemis rohani. Pengemis di gereja, macak melas gitu. Pak Gideon, ibu saya sakit, ditunjukkan ini tagihannya. Ya, saya bilang, ya saya cuma bawa duit ini, amplop tadi hasil kebaktian dikasih amplop, saya kasih semua. Terus taunya apa? Besoknya saya ketemu lagi di gereja yang lain, ya orang itu lagi, tetap ceritanya Pak Gideon, ibu saya sakit. Nah, tahu-tahu saya dibilang sama pengurus gereja yang kedua ini, Pak, ojo dikek lho Pak, wong iku sering kayak begitu katanya. Lualah. Ya sudah, tidak apa-apa dimanfaatkan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita memberi itu, kadang-kadang orang memanfaatkan, ya sudahlah, itu urusan sama Tuhan. Ya, yang penting kita tulus memberi. Naik sebagai apa? Persembahan yang ya. Next, terakhir, ini garansinya Tuhan. Garansinya apa? Nah, jaminannya apa? Ketika saudara belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara yakini bahwa semua kekuatan itu bukan dari kekuatan kita, tapi itu dari Tuhan semata-mata, yang diinjekkan, yang diinfuskan, yang disuntikkan, dimasukkan dalam diri kita, sehingga kita hari ini bisa cukup kuat untuk melalui semuanya. Sehingga apa? Dengan kekuatan yang kita punya, kita juga punya hati yang memberi. Nah, ini garansi dari Tuhan bahwa apa? Allahku akan apa? Memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin. Next. Nah, apa arti kata memenuhi? Allahku kan memenuhi, kan ada lagunya gitu ya. Nah, sudah pasti bisa nyanyi lagu itu ya. Apa artinya memenuhi? Kayak jelas itu. Sampai apa? Memenuhi itu plerose, bahasa Yunaninya. Plerose itu apa? Mengisi sampai penuh, sampai luber, nggak ada ruang blas, sampai kebekol, sampai ambiar. Nah, itu loh. Bahasa gampangannya kayak gitu, plerose. Ya, bahasa Yunani kan agak susah ya, tapi artinya itu kayak gitu maksudnya. Begitu loh orang yang hidupnya mendapat kekuatan dari Tuhan, yang belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, yang memiliki hati juga untuk memberi. Jaminannya Tuhan akan memenuhi apa? Kebutuhanmu itu sampai meluber, sampai ambiar. Tapi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ayatnya jangan diganti.
Allahku kan memenuhi segala keinginanku. Itu saudara sesat. Itu bukan ganti kamu dewe, ya kan? Butuhnya kan cuma telepon, tapi ngapain harus iPhone? Bukan duit jutaan kan ya bisa buat telepon, buat WA itu. Kenapa harus iPhone? Karena hidupmu pengen kakean gaya. Makanya hidupmu penuh ke kanan. Loh, kalau mampu ya nggak apa-apa, saya nggak ngelarang. Kalau nggak mampu itu buat apa maksa? Ya itu loh maksud saya. Nanti kalau udah keblobok sama utangan terus Tuhan, oh Tuhan. Ya, itu mengisi sampai penuh sampai luber, tidak ada uang kosong. Itu janjinya Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan. Waktu COVID saya masih ingat ya, saya juga belajar untuk memberi di tengah kekurangan. Ya ono itu cara Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan saya waktu itu. Obat-obatan, ya, vitamin, makanan selalu ada aja gitu di tengah krisis waktu itu. Saya masih ingat COVID yang pertama itu. Orang bilang sekarang ini COVID kedua sekali. Ya, tapi saya rindukan di zaman yang susah kata orang hari-hari ini, saudara penuh dengan kelimpahan. Amin. Meluber ambiar dan hidup menjadi berkat. Supaya apa? Itu tadi, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Kok iso ya orang Kristen koyo ngono? Nah, itu loh tujuannya. Supaya apa? Supaya saudara dipakai untuk menjadi saksi, sehingga orang tertarik untuk datang pada Yesus, bukan untuk gagah-gagahan dan sombong-sombongan. Ya saudara, firman Tuhan hari ini biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat saudara. Berikan tepuk tangan luar biasa buat saudara. Yuk sama-sama kita kawin dulu. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara. Yes.
situasi yang mencekam, di tengah situasi yang menegangkan, di tengah situasi yang sulit hari-hari ini Tuhan, di tengah situasi yang banyak menekan kami, di tengah situasi yang kata orang susah hari-hari ini Tuhan. Tapi hari ini kami belajar satu kebenaran firman Tuhan, bahwa segala perkara itu dapat kami tanggung hanya di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan. Kalau kami boleh tetap kuat hari ini, kalau kami boleh tetap masih percaya pada Tuhan Yesus hari ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu saja Tuhan, yang membuat kami tetap kuat ada di jalurnya Tuhan hari ini. Tuhan, walau badai menghadang, tapi silakan Tuhan Kau selidiki hati kami yang paling dalam, bahwa kami mau tetap setia selamanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Ada kalanya kami ini harus belajar hari ini, ada kalanya kami harus tahan dalam sebuah proses hari-hari ini. Ada kalanya Tuhan, kami hari ini dilatih untuk kami boleh memperkuat otot-otot iman kami. Di tengah kelemahan kami persilahkan biarlah kuasa Tuhan yang sempurna itu sungguh-sungguh kelihatan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, mari pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, di tengah pelayanan kami, di tengah gereja kami, di tengah apapun yang kami kerjakan oleh tangan kami. Orang boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Jemaat-jemaat hari ini yang harus di PHK, harus memulai sebuah bisnis yang baru, hamba berdoa dalam nama Yesus, seperti janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Biarlah kiranya firman itu ya dan amin dalam setiap kehidupan jemaat tempat ini Tuhan. Pelihara hidup mereka Tuhan, tidak pernah sampai tergeletak. Hamba berdoa juga Tuhan, mereka yang sakit hari ini, baik sakit fisik, sakit secara mental. Ada mungkin di antara jemaat-Mu hari ini, setiap saat itu khawatir, tegang, setiap saat itu kepikiran, aduh besok saya makan apa, aduh nanti biaya anak sekolah mesti gimana. Saudara, mari pelihara mereka juga Tuhan, dengan damai sejahtera sukacita dari surga. Beri ketenangan sukacita dari surga, beri ketenangan tidur nyenyak dia malam hari Tuhan, tanpa harus kepikiran. Berikan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus, tanpa harus pakai obat-obat penenang. Tuhan, bebaskan kami, lepaskan kami dari ikatan-ikatan tersebut. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa juga bagi kesatuan rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan sepelayanan di doa malam manda yang GPD Sawahan ini Tuhan. Biarlah mereka boleh saling solid, bergandengan tangan di tengah keadaan yang semakin sulit ini. Biarlah hidup mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Saling kompak, mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Kalau ada gesekan satu dengan yang lain, boleh dibaharui kembali dengan kasih Tuhan. Sehingga yang penting, biarlah kerajaan Tuhan boleh ditegakkan di muka bumi. Memberkati usaha mereka juga, apapun yang dibuat oleh tangan mereka, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai sampai di sini. Tapi hamba berdoa pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai memberkati hidup kami Tuhan. Jadikan kami endingnya happy ending sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pengurus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan sebagai sahabat, sebagai penolong, dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Bahkan Kau itu sudah berjanji, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami pernah dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu sudah disediakan bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang tahu persis segala kebutuhan-kebutuhan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati saudara kami sebagai pembicara, memberkati sebagai keluarga. Tuhan juga memberkati apa yang dikerjakan dalam pelayanannya. Beliau berada, nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan senang.
Itu kerinduan kami. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi, lebih berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur melalui firman Tuhan ini. Kami juga sudah diberkati. Kami mau belajar untuk mencukupkan diri. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat berkumpul kembali dengan keluarga kami. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.